wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Triwahyu Apriliza dari kelas 10-3. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu kasus gejala sosial yang ada di Indonesia. Pelecehan seksual di Indonesia termasuk salah satu kasus gejala sosial yang sangat kompleks dan juga rumit. Menurut riset Komnas Perempuan pada tahun 2023, kekerasan seksual berbasis relasi kuasa yang meningkat, terutama di sektor pendidikan dan juga keagamaan. Contoh kasus nyata pelecehan seksual yang ada di Indonesia saat ini, guru yang melecehkan murid, dosen yang memberdaya mahasiswi, kiai yang mengerai santriwati, polisi yang mencabuli anak kecil, bahkan yang baru-baru ini, seorang dokter yang memperkosa anak dari pasien. Satu kesamaan di antara semua kasus ini yaitu kekuasaan dan juga sistem yang membiarkan seolah-olah mereka kebal akan hukum. Mereka yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk melakukan tindak keji seperti ini. Bahkan mereka yang punya gelar, jabatan tinggi, bahkan kekuasaan. Tapi justru dari sanalah mereka melakukan tindak keji yang tidak seharusnya mereka lakukan. Itu kurangnya kesadaran dan juga keimanan. Hal ini juga sangat mempengaruhi bagi seorang pelaku. Yang terakhir, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Seringkali mungkin saja pelaku dapat saja memungkinkan untuk melakukan tindak pelecehan seksual ini lagi. Laporan Komnas Perempuan pada tahun 2022, 60% korban pelaku kekerasan tidak melapor karena takut dan takut diintimidasi. Yang pertama, pelaku sering adalah tokoh penting. Yang kedua, takutnya diintimidasi dan dibully. Yang ketiga, banyak institusi lebih baik menjaga nama baik daripada melindungi korban. Dampak dari kekerasan seksual ini sendiri yaitu bagi korban akan mendapatkan trauma psikologis. Yang kedua, kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah profesi. Dan yang ketiga itu kerusakan reputasi. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap seorang penegak aparat hukum, apalagi sebuah profesi yaitu dokter tadi. Nah, untuk upaya penanganan dari kasus ini yaitu yang pertama, memberikan dukungan bagi korban seperti memberikan bantuan advokasi ataupun bantuan psikologi lah. Nah, yang kedua, diharapkan untuk pelaku meningkatkan kesadaran dan juga keimanan. Dan yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, mungkin memberikan sanksi yang adil dan juga tegas. Jangan hanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Seharusnya hukum harus lebih tegas, apalagi untuk pejabat dan yang memiliki kuasa yang tinggi. Diharapkan hukumannya juga setimpal tanpa memandang kuasa ataupun status sosial. Dengan meningkatkan kesadaran, pengawasan, akuntabilitas, dan juga dukungan, semoga kita dapat mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia dengan lebih efektif. Diharapkan juga di Indonesia semoga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Dan juga diharapkan untuk generasi selanjutnya yang menerus bangsa ini semoga tidak menjadi salah satu pelaku kekerasan seksual ini sendiri. Semoga tidak ada lagi di Indonesia ini kriminalitas tanpa batas. Dan juga diharapkan semoga Indonesia ini jadi lebih baik negaranya, lebih maju lagi ke depannya dan lebih berkembang lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.